Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Sedikit mengulas kembali bahwa di awal-awal pertemuan kita sudah membahas secara historical ya, mengenai perkembangan baik dari sisi nomenklaturnya maupun dari sisi pendekatan yang diakibatkan oleh perubahan nomenklatur. Seingat kita, dulu itu disebut dengan OPA ya, the Old Public Administration, yang kita sebut juga dengan istilah Weberian State gitu. Lalu kemudian mengalami pergeseran dan menjadi public administration di Amerika, di Eropa kontinental menjadi administrative state gitu ya. Lalu yang dominan sekarang ini kan sebenarnya ada 3, tetapi yang paling dominan ada 2, yaitu negara-negara yang tergolong di dalam modernizer dan negara-negara yang tergolong di dalam maintenizer gitu ya, di dalam kaitan dengan pendekatan yang digunakan di dalam mengelola sektor-sektor publik. Nah, modernizer itu kalau kita bisa lihat muncullah marketizer ya, kemudian maintenizer itu munculnya kemudian di Weberian. Nah, marketizer ini berkembang sangat pesat perubahannya, tumpang tindih antara pendekatan satu dan yang lain. Ada New Public Management, ada New Public Service, dan ada Governance. Dan kemudian dipicu oleh pemanfaatan IT di dalam pengelolaan manajemen pemerintahan beserta sektor-sektor publik yang menjadi kewajiban. Lalu kita sekarang tiba pada apa yang disebut New Public Governance. Jadi tata kelola publik yang baru. Di sini kita bisa lihat seperti apa tantangan-tantangan dihadapi yang kemudian seperti yang kita jelaskan di pertemuan bahwa bagaimanapun pemerintahan itu berkewajiban dalam konteks saat ini oleh dipicu karena misalnya perkembangan dunia yang terutama berkaitan dengan aspek industri itu ke arah industri 4.0. Terjadi disrupsi yang luar biasa karena dipicu oleh IT. Bahkan sekarang ini sudah masuk ke generasi kelima ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa dinamika masyarakat berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada citizen itu, kepada publik itu juga harus melakukan upaya-upaya pembenahan secara internal karena masyarakat kita sudah menyadari sedemikian pentingnya atau semakin pentingnya posisi dia di dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, di mana dia sebagai aktor sekaligus sebagai konsumen daripada apa yang diproduksi oleh pemerintah, baik berupa barang, jasa maupun administrasi. Nah, ini kita tahu dengan demikian bahwa pemerintah itu harus menjadi lebih responsif di dalam membaca apa yang menjadi tuntutan masyarakat atau publik. Jadi kalau kita bicara governance, kita bicara tata kelola itu, maka aktor utama itu seperti yang pernah kita jelaskan bahwa SWOT dibalik menjadi TOS, karena itu cara pandang kita melihat dulu eksternal, baru kita mencoba menyesuaikan secara internal. Itulah bentuk strategi yang harus dimiliki pemerintah sekarang ini. Bagaimana intinya adalah bagaimana membaca apa menjadi keinginan masyarakat atau publik atau citizen untuk kemudian dicerna lalu dikeluarkan dalam bentuk kebijakan, regulasi, program maupun pelayanan publik. Yang kedua, governance bermakna juga bahwa tidak mungkin pemerintah itu sendirinya bisa melakukan pengelolaan pemerintahan dengan baik tanpa partisipasi
berbagai aktor. Ada aktor bisnis, ada aktor citizen, dan kemudian antar pemerintah. Itulah yang kemudian governance melahirkan satu cara pandang baru bahwa pentingnya membangun networking. Karena tidak ada satupun organisasi yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Demikian juga dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Harus melibatkan aktor-aktor lain sehingga bisa lebih optimal. Kalau di bisnis itu good corporate governance-nya itu menjadi prasyarat untuk bisa go public, ya kan? Tapi kalau kita, itu menjadi salah satu indikator pemerintahan itu baik atau tidak gitu. Jadi kita lihat ada 4 aspek ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan yang baik ke depan itu dipandang baik, manakala pemerintahan itu misalnya adanya progres dan demokrasi serta market. Market itu dalam artian masyarakat ya, sebagai konsumen daripada produk yang dikeluarkan pemerintah. Jadi perkembangan berkaitan dengan demokrasi dalam pasar ini menjadi penting untuk direspon. Nah, bagaimana pemerintah merespon itu dengan cara membangun pemerintahan yang terbuka. Dalam perspektif itu sering kita sebut dengan transparansi gitu. Dan ini tentu berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur berkaitan dengan pemanfaatan IT oleh pemerintah, dan bagaimana tingkat literasi mereka berkaitan dengan pemanfaatan IT untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana masyarakat literasi terhadap IT ini juga tinggi. Karena ini pergeseran-pergeseran yang sulit dilawan, namanya disrupsi itu tidak bisa kita lawan. Kalau tidak menyesuaikan diri, ya kita yang akan tertindas. Seperti yang kita lihat di dalam industri ya. Nah ini, jadi transparan itu, terbuka itu merupakan sebuah keniscayaan saat ini. Jadi apapun yang dikelola pemerintah itu terbuka gitu ya, untuk dilihat, karena demokrasi itu kan memandang bahwa dari rakyat ke rakyat untuk rakyat. Itu bermakna bahwa kita harus transparan kepada mereka, karena yang memilih kita rakyat, yang mengkonsumsi produk dari kita rakyat, dan yang membiayai operasional daripada pemerintah itu rakyat. Disitulah substansi daripada demokrasi, sehingga apapun yang kita keluarkan berupa kebijakan, regulasi, program maupun layanan itu berorientasi pada bagaimana memuaskan citizen itu sendiri. Jadi terbuka ya. Jadi semakin terbuka pemerintahan itu dipandang semakin demokratis. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau pelayanan publik yang pemerintah itu jelek, itu menunjukkan bahwa dia tidak demokratis. Kalau kebijakan berupa regulasi, program tidak berorientasi pada masyarakat, berarti pemerintahan tidak demokratis. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai sebuah ukuran demokratis tidaknya pemerintahan itu, dan itu bukan perkataan saya, itu indikator internasional. Karena itu caranya gimana? Ya market dalam pengertian yang disebutkan tadi, negara-negara yang tergabung di dalam marketizer itu memang menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan rakyat melalui pelayanan publik yang lebih berkualitas. Tetapi di sini juga banyak mengandung pemahaman bahwa pemerintah mulai fokus pada tugas tradisionalnya, yaitu menyusun regulasi, kebijakan, dan program. Namun pelayanan karena selama ini dipandang tidak efektif dan tidak berkualitas, maka kemudian diserahkan ke mekanisme pasar. Itulah bermain para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil alih kewajiban pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga dilempar ke pasar, terjadi proses procurement ya, yang kemudian kita lihat pemerintah kemudian bergeser perannya dari sebelumnya menjadi produsen daripada pelayanan publik, sekarang menjadi regulator. Jadi hanya berkewajiban pelayanan publik itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Adapun siapa yang menyelenggarakan diserahkan kepada swasta.
tapi ditekankan bahwa tidak usah masyarakat risau siapa yang memberikan pelayanan, yang penting mereka terlayani. Itu prinsip dasar di dalam market ya. Nah, karena beratnya tugas-tugas pemerintah itu kemudian tidak mungkin dikerjakan sendiri. Karena itu menjadi sebuah keniscayaan kemudian kewenangan-kewenangan selama ini dianggap terpusat, yang dianggap itu terpusat dilakukan karena dalam kaitan dengan efisiensi dan efektivitas, itu sudah anomali sekarang ini. Bagaimana kita lihat Orde Baru yang sangat sentralistik, akhirnya lambat laun kemudian kewalahan. Dan ketika terjadi perubahan eksternal atau resesi ekonomi yang paling gampang itu, atau misalnya seperti sekarang ini wabah pandemi COVID itu terlihat sekali bahwa kebijakan-kebijakan yang sifatnya terpusat itu tidak efektif. Akan lebih efektif ketika kebijakan-kebijakan misalnya mengenai persoalan COVID misalnya itu didesentralisasi, karena di Indonesia ini kan 17.000 pulau di mana karakteristik antara mereka itu sangat jelas gitu, sehingga tidak mungkin mau disamakan gitu, dengan kebijakan-kebijakan terpusat. Jadi desentralisasi itu menjadi sebuah pilihan yang tepat. Kalau dalam Undang-Undang 23 kan jelas, dan desentralisasi itu ada 30 urusan, ada yang sifatnya pilihan, ada wajib, konkuren gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi tren bagian dari demokrasi. Desentralisasi itu kan asumsinya bahwa bagaimana mendekatkan pemerintah dengan yang dilayani. Karena itu pemerintahan harus didesentralisasi sebagian kewenangan pusat itu kepada daerah, supaya daerah memiliki ruang yang cukup untuk berinovasi, menyusun kebijakan, berinovasi berkaitan dengan bagaimana peran publik yang lebih bagus dengan memperhatikan kondisi aktual masing-masing daerah. Nah, tapi memang kalau kita lihat prakteknya, ini yang harus menjadi kajian kita bersama. Mengapa? Misalnya, mengapa desentralisasi sudah sejak 98 sampai sekarang ini, itu impact-nya belum terasa. Gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah disertasi juga. Padahal asumsi teoretiknya itu semakin desentralisasi kewenangan, semakin efektif itu pelayanan atau pemerintahan, karena lebih dekat yang dilayani. Nah ini sebuah kajian tersendiri saya kira, dan belum banyak yang melakukan penelitian khusus berkaitan dengan konteks administrasi publik. Mudah-mudahan di kelas ini ada yang jadikan sebagai tema disertasi ini sangat baik gitu. Karena teori-teorinya kan banyak. Nah, itu tinggal kemudian kita mengidentifikasi desentralisasi itu apa yang menjadi faktor-faktor penentunya. Karena desentralisasi kan macam-macam jenisnya ya, bukan pada tempat ini sejelaskan, ada 4, paling tidak 4 lah jenis desentralisasi itu. Nah, apakah pemerintah itu kemudian betul-betul semua jenis desentralisasi itu dipakai di dalam melimpahkan kewenangan pusat kepada daerah? Perlu diketahui bahwa kita bukan seperti negara federal, di mana negara bagian menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah pusat. Kita ini NKRI, dalam arti bahwa kewenangan itu ada di pusat semua. Tetapi karena kondisi seperti yang kita bahas ini, kemudian sebagian kewenangan pusat itu didesentralisasi kepada daerah. Dengan pertimbangan tadi itu, lebih efisien, lebih efektif, ya kan, lebih inovatif, lebih dekat dengan dilayani dan seterusnya. Tetapi lebih question-nya itu kenapa? Sudah diserahkan tapi kok tidak banyak mengalami itu. Nah itu yang tadi didiskusikan sama Pak Hatta, itu salah satu faktor SDM-nya memang. Yang saya kira itu bisa menjadi salah satu pemicu. Gitu kan. Karena kan ujungnya pada apapun yang kita lakukan itu ya faktor utamanya adalah SDM. Kan. Nah kalau SDM-nya ini tidak cakep, tidak kompeten, ditambah dengan organisasi yang tidak mendukung sebagai wadah untuk penyelenggaraan pemerintahan, lalu kemudian kepemimpinan lewat manajemen style-nya juga tidak tepat, ya sudah, itu yang terjadi. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah ketika ingin relevan dengan konteks perubahan tatanan dunia sekarang, karena kita harus memperhatikan tidak hanya di aspek lokal, tapi juga regional dan internasional, karena kita ini
di dalam era global ini ya saling kait mengait, tidak bisa lepas. Nah, inilah tantangan tersendiri bagaimana daerah itu bisa muncul ke permukaan dengan menggunakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang baru gitu ya. Karena ini kita bicara governance gitu ya. Itu satu mengenai kemajuan tren kemajuan demokrasi dan pasar sebagai salah satu orientasi dan menjadi filosofi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah ini kemajuan IT ya dan gaya hidup. Nah, IT ini per 18 bulan itu akan mengalami progres yang 2 kali lipat menurut hasil riset, tetapi hasil penelitian seorang ahli bahwa kecepatan IT dalam perkembangannya ini itu tidak seperti yang diramalkan, bahkan lebih jauh, di mana dengan industri 4.0 ini menghancur leburkan model-model bisnis yang selama ini tidak berbasis pada pemanfaatan IT. Walaupun tidak bergeser dari sisi resources yang digunakan, kemudian orang yang menjalankan, tetapi kemudian model bisnis yang berbeda. Misalnya yang paling gampang, taksi. Model bisnisnya kan pengusaha beli taksi, kemudian mempekerjakan sopir, lalu disertai dengan model pengelolaan yang terpantau dengan baik. Tapi begitu pemanfaatan IT lebih cepat, muncul inovasi-inovasi berkaitan dengan pada pelayanan transportasi itu, lalu kemudian berubahnya luar biasa karena orang tidak perlu berinvestasi di bidang taksi, ya kan, tidak perlu menggaji sopir seperti yang di model tradisional itu. Dan kelebihannya seperti itu yang terjadi, sehingga kita lihat bahwa misalnya Bluebird yang terbesar di Indonesia itu rata-rata per tahun cuma 11 triliun keuntungannya kan, tapi dengan Gojek itu yang Gokar ini itu bisa sampai 22 triliun, jadi 2 kali lipat dibandingkan itu. Nah, banyaklah contoh-contoh di industri. Nah, ini saya kira juga harus disikapi di dalam pola pemerintahan. Karena itu kalau kita lihat seperti di Korea itu, atau apa kita bisa bahas ini ya, bagaimana implementasi e-government di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau Korea Selatan sudah masuk di dalam generasi ketiga, kita masih dalam generasi pertama dan belum tuntas. Jadi pemanfaatan IT dalam pola pemerintahan itu dalam generasi pertama tujuannya adalah bagaimana menyediakan pelayanan publik terbaik. Nah, kalau tadi kita bicara bagaimana hasil riset menunjukkan kualitas pelayanan publik kita, itu masih rata-rata belum baik. Ya, cukup itu ya sangat tidak diharapkan ya. Itu berarti bahwa implementasi IGAP kita di Indonesia itu baru pada tataran konsep. Ya. Ada di dalam strukturalisasi itu di Diskominfo namanya e-government, bidang e-government. Bahkan baru-baru ini beberapa bulan yang lalu itu dipertegas pentingnya pemerintah itu menyelenggarakan disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu sudah ada indeksnya sekarang, indeks SPBE. Saya lihat sekarang ini ditekankan sama BPK segera mungkin melakukan implementasi e-government ini dengan varian-variannya, kan, tentu pemanfaatan IT dalam proses tata kelola, baik dari sisi perencanaan, keuangan, ya kan, pengelolaan SDM, pengawasan, kemudian juga penataan perundang-undangan, itu semua diarahkan ke arah sana. Nah, jadi memang betul-betul tidak bisa kita melampaui ini, tidak bisa kita juga mengabaikan bagaimana kemajuan IT. Suka tidak suka akan kita dilibas oleh pengembang IT kalau kita tidak melakukan upaya-upaya penyesuaian. Lifestyle juga demikian kan, nah, karena kita lihat beberapa aspek yang penting yang terkait dengan progres ICT dan gaya hidup ini, semakin cenderung orang memanfaatkan komputer pribadi gitu ya. Bagaimana kita bisa lihat dulu banyak industri-industri elektronik yang kemudian mati karena kemajuan teknologi, terutama teknologi yang menggunakan pola terintegrasi. Misalnya HP itu kan mematikan
dulu Walkman, mematikan foto, radio dan sebagainya. Kemudian industri musik misalnya yang harus kemudian tidak harus dibeli gitu kan, dan sebagainya. Ini juga akan berdampak begitu gitu kan. Nah, kita lihat bagaimana kemudian uh, secara bertahap, misalnya kita mendengar kabar bahwa uh, Apple akan menghentikan produksi misalnya uh, desktopnya misalnya kan, karena dianggap lebih dominan yang laku itu ya gadget ya, iPad dan seterusnya yang memang sangat mobile, makanya disebut di sini mobile phone ya. Ini menjadi sangat penting dan ini bisa dimanfaatkan kemudian cara-cara kita selama ini berkomunikasi, cara meeting, ya, cara kerja, ya, tidak menggunakan lagi model pertemuan yang harus hadir di satu tempat bersama-sama, sudah ketinggalan gitu. Nah, misalnya cloud computing gitu kan, dengan mobile yang sedemikian cepat sekarang ini, cuma memang saya lihat bahwa cloud ini masih ada di Apple ya, sehingga kalau kita beli handphone, iPhone, beli iPad, beli komputer, MacBook, satu kali kita masukkan kita punya account, maka otomatis seluruh data kita akan bersatu, ya, karena dihubungkan oleh cloud, gitu ya. Itu saya merasakan penting sekali, maka tidak bisa dilupa ini account kita. Begitu boleh beli laptop, langsung itu kita masukkan, langsung muncul semua datanya. Sehingga kita bisa dengan mudah kemanapun kita pergi, akan mudah kita mengakses data-data kita. Nah, ini yang sebut sekarang ini big data. Perpres sudah ada tentang one data. Nah, cuma implementasinya ini masih lamban. Ada 5 perintah presiden untuk melakukan transformasi digital terhadap pemerintahan. Ini juga belum jalan saya lihat. Jadi pemikiran-pemikiran progresif itu ada di pemerintah pusat. Cuma kan selalu kita di pemerintahan itu kendalanya pada implementasi. Dan social networking misalnya ini juga seperti ini kan. Bagaimana aplikasi-aplikasi yang mampu menghubungkan kita yang mungkin sebelumnya tidak pernah ketemu jadi bisa ketemu. Nah, ini tentu akan secara tidak langsung menimbulkan tingkat kesadaran masyarakat tentang kewajiban dia dan termasuk lebih penting hak dia terkait dengan pemerintahan mereka, dan ini harus direspon. Jadi memang karena itu misalnya pentingnya daerah itu membuat, walaupun dari sisi tradisionalnya sudah ada namanya itu yang dikeluarkan oleh Menpan ya, itu mengenai laporan aduan, sudah ada dibuat oleh pemerintah pusat. Tetapi kemudian pemerintah daerah bisa melakukan inovasi-inovasi dengan berbasis pada aplikasi medsos untuk menyerap secepat mungkin apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat langsung dari bawah. Nah, ini sebuah upaya inovasi juga sehingga jaringan-jaringan sosial ini bisa dimanfaatkan untuk menangkap sebenarnya seperti apa sinyal-sinyal keinginan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga bagaimana kemudian aplikasi-aplikasi itu bisa menjadi dasar di dalam proses pengambilan keputusan gitu ya. Nah, itu yang saya kira penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, aspek demografi ya, tren demografik gitu ya. Kita ini memang masuk di dalam era usia produktif kita itu yang sangat besar ya. Tetapi di sisi lain juga ini jadi hambatan tersendiri ketika kemudian tenaga kerja yang produktif ini kemudian tidak disediakan lapangan kerja gitu kan. Apalagi tenaga kerja kita yang memang tidak entrepreneurship gitu ya. Mentalnya itu mental bekerja, tidak mentalnya bagaimana menjadi wirausahawan. Ini tentu menjadi beban negara gitu, sehingga tentu mempengaruhi kualitas hidup mereka.
Tetapi di sisi lain kita lihat tren demografi ini munculnya dengan kuat ini kelas-kelas menengah. Implikasi kelas menengah ini pada kesadaran yang tinggi terkait dengan apa yang menjadi peran negara atau pemerintahan dalam kaitan dengan kehidupan mereka. Munculnya masyarakat yang berpendidikan ya, ini juga perlu diperhatikan karena lebih besar kesadaran mereka dan tuntutannya semakin tinggi gitu. Nah, kemudian semakin besarnya peran wanita. Ini juga tentu sebuah tren baru, terutama misalnya adanya kesamaan posisi masalah perempuan di dalam kaitan dengan pemerintahan, sehingga siapapun terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, dan patriarki itu mulai ditinggalkan karena laki-laki perempuan memiliki hak yang sama. Nah, inilah di sini kemudian pemerintahan itu harus menciptakan sebuah mekanisme yang mampu juga menyerap tenaga-tenaga perempuan yang memang kompeten. Karena itu salah satu aspek penting adalah membangun sistem merit. Khusus meritnya ini harus berbasis pada pemanfaatan IT sehingga transparan gitu, sehingga tidak ada pembedaan antara laki-laki dengan perempuan. Yang keempat yang sangat penting dan relevan dengan governance ini adalah harapan publik terhadap pemerintah. Tentu yang kita lihat dalam prinsip-prinsip governance itu adalah transparansi kan. Apapun yang dikerjakan pemerintah ini sebaik mungkin transparan lewat pemanfaatan IT, ya kan. Nah, misalnya kita sekarang ini di Indonesia masih sulit ini, terutama berkaitan dengan sumber-sumber keuangan, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana pengelolaannya gitu. Kalau negara-negara Eropa itu justru misalnya dibahas di legislatif misalnya. Sebuah program itu kegiatan dasarnya apa, karena program itu harus ada, kemudian penganggarannya seperti apa, kenapa jumlahnya harus seperti itu, lalu penentuan siapa yang mengerjakan, bagaimana background daripada si perusahaan yang mengelola itu, lalu bagaimana pelaksanaannya juga dikontrol ya, transparan gitu, sampai kepada outcome daripada kegiatan tersebut. Accountability ini yang masih lemah di kita, karena accountability bicara mengenai bagaimana pemerintah itu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada publik. Nah ini, jadi kita harus bisa bedakan antara accountability dan responsibility. Tapi responsibility itu bagian dari accountability. Nah, dalam kajian saya mengenai responsibility itu berkaitan dengan bagaimana secara internal pelaku-pelaku atau ASN atau pejabat dalamnya itu secara berjenjang itu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas-tugas yang dibuatkan kepada mereka. Sehingga cenderung bahwa responsibility itu pertanggungjawaban vertikal, ya, tapi ke atas, hierarkis ya. Nah, kalau pegawai itu sudah menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan target-target, berarti dia sudah responsible. Tapi belum akuntabel, karena akuntabilitas itu lebih banyak kepada aspek kolektivitas. Dalam arti misalnya, kalau misalnya dinas pendidikan, nah bagaimana mempertanggungjawabkan kinerja dinas pendidikan kepada orang tua murid. Nah, gitu ya. Nah, itu yang belum kita. Jadi kita ini lebih cenderung pada aspek legal accountability dan political accountability. Legal accountability itulah yang menjadi acuan orang bekerja dalam birokrasi dengan lahirnya apa disebut dengan standar operasi prosedur, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, pedoman pelaksanaan dan sebagainya. Kalau itu sudah diterapkan, laksanakan dengan baik, berarti kita sudah punya aspek legal accountability. Lalu tugas kepala daerah itu menyampaikan kepada dewan sebagai representasi konstituen dan masyarakat dengan apa yang kita sebut dengan political accountability. Tetapi public accountability, nah itu belum. Karena implikasinya itu ada kalau public accountability, di mana kinerja daripada pemerintah daerah itu harus dievaluasi
atau rela mengevaluasikan dirinya kepada publik, lalu publik memberikan penilaian seperti apa, misalnya pelayanan. Nah, kan ada tuh di dalam Permenpan ya, nah, ada dua, sekadar mengindeks atau melihat mutu, ada dua. Sekarang ini dalam Permenpan itu sudah pakai mutu, bukan sekedar tingkat kepuasan, tapi mutu kepuasannya itu sudah ada. Dan itu kemudian menjadi indikator sejauh mana Dewan itu menyetujui alokasi anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah terkait dengan sejauh mana tingkat penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Jadi kalau misalnya dia ajukan misalnya 100 miliar tetapi kemudian tingkat kepuasan masyarakatnya cuma 7%, maka ya 700 juta saja atau 700 miliar saja yang diberikan. Karena disitulah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerjanya kepada publik. Ya kan? Tapi kan belum terbangun ini. Belum terbangun. Beberapa kabupaten kota yang baru-baru saya evaluasi perencanaannya, ada yang baru 3, padahal dalam persyaratan minimal 4 kan. Ada kesehatan, pendidikan, ada apa namanya, investasi ya, PTSP, pelayanan satu atap gitu, satu pintu. Itu belum banyak yang melakukan survei. Kemudian kesadaran internal untuk masing-masing perangkat daerah melakukan survei mandiri. Belum. Tetapi dalam kaitan reformasi birokrasi, maka itu menjadi bagian penilaian yang sangat penting sebagai wujud bagaimana respon tanggapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, di Sulsel ini ya belum ada dapat A, belum ada. Di provinsi ini baru dapat B, belum ini. Baru-baru kemarin saya berangkat ke Jakarta itu menghadiri pemberian pelayanan, indeks pelayanan publik. Nah, itu hanya 2 provinsi yang dapat, selebihnya Sulsel tidak dapat, sama sekali pun kabupaten tidak dapat. Ini karena belum menjadi sebuah budaya dalam pemerintahan itu pentingnya mensurvei bagaimana kinerja pemerintahan daerah, terutama misalnya pelayanan publiknya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Ya. Di dalam zona integritas, saya kira pihak kepolisian juga sekarang lagi getol-getolnya itu menerapkan zona integritas. Salah satu adalah BBBM, wilayah birokrasi, itu kan kaitan dengan pelayanan publik kan. Nah, ini juga yang menjadi harapan. Tapi masih terus dilakukan upaya-upaya sosialisasi. Nah, jadi tantangan ini perlu direspon dengan baik ketika kita ingin menjadi pemerintah yang terkelola dalam situasi perubahan dunia yang lebih cepat. Inilah beberapa pemicu atau trigger terkait dengan kondisi aktual dan yang akan kita hadapi ketika ingin kita dipandang sebagai pemerintahan yang terkelola dengan baik. Ya. Karena itu seperti yang disinggung tadi di depan bahwa salah satu faktor penting di dalam pengelolaan pemerintahan yang baik itu, dan itu juga disinggung tadi Pak Hatta mengenai ASN-nya. Di dalam 5 perintah Presiden terkait dengan transformasi digital terhadap birokrasi, salah satunya adalah bagaimana ASN itu mampu tertransformasi menjadi ASN yang melek terhadap IT. Nah, ini yang kita bisa lihat pentingnya di sini tekankan kapasitas ASN kalau kita ingin membangun the new public governance, yaitu harus menjadi bagian keseharian itu interaksi dengan mesin digital. Banyak saya melihat juga para pejabat-pejabat di lingkup pemerintah daerah itu yang ya masih menggunakan telepon itu, ya telepon jadul gitu kan. Belum memanfaatkan bagaimana HP itu menjadi alat untuk berinteraksi, termasuk alat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan administrasi perkantoran. Di provinsi kami itu sejak 2019 kami sudah tidak lagi
misalnya berkaitan dengan tanda tangan, berkaitan dengan gaji, surat menyurat, itu sudah menggunakan semua digital. Sehingga lebih efisien gitu ya, pakai barcode gitu. Dan ini tinggal kemudian dikomunikasikan dengan Badan Sandi Negara. Jadi termasuk di dalam pertemuan-pertemuan, apalagi sekarang dengan work from home ini, nah itu menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan dalam rangka untuk menurunkan tingkat terkontaminasinya pegawai terhadap COVID. Tetapi karena kita tidak siap ini, kemudian WFH itu tidak bisa dikontrol gitu. Apakah betul mereka yang tidak bekerja itu betul-betul bekerja di kantor? Atau kantor memberikan tugas kepada mereka lewat perangkat-perangkat digital. Jadi hasil evaluasi kita ternyata work from home itu justru digunakan oleh pegawai pulang kampung gitu, libur gitu, bukan bekerja sesuai dengan fungsinya yang selama ini ketika harus hadir di kantor. Nah ini kan berarti bahwa masih jauh ini upaya-upaya kita bagaimana kemudian itu bisa terjadi. Beda dengan di perusahaan-perusahaan ya. Memang kalau Anda lihat di video dulu itu ada orang bekerja, tapi bekerjanya di berbagai negara gitu, karena sambil dia rekreasi, dia menyelesaikan persoalan-persoalan kantornya, lalu kemudian setelah selesai dikirim ke kantor pusat. Nah ini kan perubahan-perubahan zaman yang saya kira ini, makanya saya bayangkan, karena di California sudah begini ya, bayangkan nanti Indonesia itu, apa yang kita lihat sekarang ini akibat pandemi kemudian jalan-jalan sepi. Nah ini kalau terjadi ini maka ke depan memang kantor akan menjadi bangunan-bangunan apa namanya tua gitu kan, atau tidak berpenghuni karena semua nanti orang akan bekerja di rumah. Anak-anak seperti California kan sudah kerja di rumah, sudah kuliah kerja sekolah di rumah karena dihubungkan dengan internet. Makanya ini penggunaan internet, dan itu harus menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun sistem jaringan internet yang terkoneksi sampai seluruh Indonesia. Ini menjadi syarat mutlak yang disebut dengan infrastruktur dasar gitu kan ke depan. Dan bapak akan kerja di rumah, ibu akan kerja di rumah, anak juga akan kuliah di rumah. Kemudian penggunaan one stop shopping juga semakin gencar, apalagi sekarang ini kita lihat peningkatan pemanfaatan belanja secara online itu menjadi sebuah tren yang sangat cepat perubahannya, dan ini akan kemudian menjadi bagian-bagian persiapan menuju orang bekerja di rumah semua. Nah ini, kalau ini terjadi ya sudah, berarti akan terjadi efisiensi di satu sisi tentu karena tidak menggunakan transportasi yang menggunakan bahan bakar. Mungkin sopir-sopir juga akan menganggur gitu ya, karena orang juga jarang keluar. Nah ini persoalan-persoalan yang harus bisa disikapi, bagaimana pemerintah itu bekerja menggunakan mesin-mesin digital. Dan yang kita lihat sekarang ini bahwa e-government yang digadang-gadang merupakan sebuah upaya bagaimana pemerintah menerapkan pemanfaatan IT dalam operasionalisasi kantor-kantor itu belum siap dengan itu. Belum siap ya, padahal kita lihat suka tidak suka akan kita masuki era ini. Apakah kemudian pegawai sudah diarahkan semua untuk memahami atau melek literasi ya, atau literasi IT. Ini persoalan-persoalan yang mendasar dan harus disiapkan gitu. Bagaimana saya melihat di Korea itu sejak TK itu anak-anak sudah diajarkan tentang pemanfaatan IT. Bagaimana pemerintah itu memberikan pelayanan kepada mereka menggunakan IT. Jadi memang sejak dini. Jadi program pendidikan dasar sudah mulai disosialisasi supaya masyarakatnya itu iliterasinya bagus, apalagi di level pemerintahan. Nah ini salah satu tantangan yang saya kira menjadi penting ya. Ketika saya misalnya di provinsi itu dengan teman-teman melakukan asesmen terhadap seluruh pejabat eselon 3-4, itu beberapa pejabat eselon itu mundur untuk diakses karena aksesnya berbasis IT, berbasis komputer gitu, sehingga dia menyerah, tidak usah ikut asesmen, pasrah saja karena tidak mampu mengoperasionalkan komputer, mouse saja tidak tahu apa fungsi mouse gitu, padahal dia sudah eselon gitu ya, eselon 3 gitu.
Ini menunjukkan bahwa tidak ada memang persiapan, dan seperti disebut tadi Pak Hatta itu bahwa ya mereka terpilih bukan karena kompetensi. Kenapa ada seorang eselon 3 lolos tidak bisa menjalankan komputer gitu, tidak bisa mengoperasionalkan? Tahu saya fungsi mouse tidak? Kan repot gitu kan? Nah bagaimana ini? ASN dalam era digital public management atau public governance kan sulit gitu. Nah yang kedua adalah budaya berbagi informasi. Nah ini, jadi struktur generasi kelima daripada organisasi sekarang ini disebut dengan virtual organization. Virtual organization itu bekerjanya basisnya pada pemanfaatan IT di dalam berkolaborasi menciptakan inovasi-inovasi. Dan salah satu unsur terpenting daripada inovasi adalah informasi. Jadi kalau kita lihat jenjangnya itu inovasi berangkat dari data. Data dianalisis menjadi informasi. Informasi di konteks ya kan menjadi ide. Ide dijustifikasi menjadi produk yang inovatif. Nah, bagaimana cara tercapai? Maka harus kemudian sistem bekerja kita berubah dari yang terlalu tradisional birokratik, sangat individualis kepada komunitas atau tim atau peer. Baru bisa. Jadi orang bisa menciptakan inovasi, misalnya perusahaan induknya misalnya di Jepang, yang buat desainnya di negara mana, ya kan, yang melaksanakan, mengimplementasikan hasil inovasi-inovasi itu negara mana, itu seperti itu kan. Jadi inovasi itu memang kemudian menjadi sangat mutlak sekarang ini, dan itu basisnya pada sharing information. Itu menjadi penting. Jadi bagaimana dibangun budaya di mana informasi tidak disembunyikan, kemudian bisa diakses oleh semua pihak. Caranya bagaimana? Maka pemanfaatan computerized dalam kantor itu disertai dengan jaringan internet yang baik, nah itu menjadi dasar untuk kita bisa berinovasi. Karena kita memiliki informasi yang sama, namanya redundan. Jadi antara satu dengan orang lain tidak lagi terbatas informasinya, betul-betul informasi tersedia sangat banyak sehingga memungkinkan orang di dalam memilih atau mengambil kebijakan itu dengan risiko seminimal mungkin. Karena keputusan itu pasti ada risikonya, tapi tergantung pada sejauh mana ketersediaan informasi sehingga keputusan itu diambil karena informasinya sudah cukup banyak.